Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita sambung pembahasan kita tentang orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Orang berikutnya yang didoakan oleh para malaikat yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Mereka didoakan supaya diganti apa yang mereka infakkan. Dan ini salah satu doa yang paling indah yang dikeluarkan oleh para malaikat Allah untuk orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, "Ma min yawmin yusbihul ibada illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun atau tidak terlewat satu hari pun hari yang dilalui oleh seorang hamba kecuali pasti hamba itu dikawal, diawasi oleh dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berdoa bagi orang yang dikawalnya. Apa doa pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah harta apa yang telah dikeluarkan oleh orang ini. Tentu doa ini dilayangkan oleh malaikat kepada Allah, kepada orang-orang yang dermawan. Jadi begitu seseorang bersedekah, langsung malaikat berkata, ya Allah, gantilah apa yang telah dia keluarkan. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah harta orang yang pelit ini, ya Allah. Ini jadi ada dua doa yang berbanding terbalik. Satu doa dari para malaikat untuk orang yang dermawan, satu lagi doa dari para malaikat untuk orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Didoakan supaya hancur hartanya, binasa hartanya. Jawab mereka Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang kita dengarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita tahu bahwa malaikat suka, senang, mencintai orang-orang yang suka bersedekah. Kalau dia tidak senang, maka tidak mungkin didoakan dengan kebaikan. Doa malaikat selalu diijabah oleh Allah.
Malaikat makhluk yang tidak pernah melakukan dosa, makhluk yang paling taat. Ketika dia berdoa, Allah mengijabahkannya, bahkan melebihi ijabah Allah kepada doa kita. Malaikat tidak ada penghalang kalau berdoa. Kita kadang-kadang ada penghalangnya. Mungkin dalam jiwa kita ada darah yang mengalir dari harta haram, maka Allah tolak doa kita. Itu salah satu penyebab yang paling utama. Nah, malaikat paling senang kepada orang yang bersedekah. Dan ini dia bukan hanya memohon kepada Allah untuk merahmati, tapi lebih daripada itu, memohon kepada Allah, ya Allah, yang sudah dikeluarkan oleh orang ini, gantilah, balaslah berkali lipat, ya Allah. Nah, bagi Allah membalas berkali lipat itu kecil. Allah bisa berikan apapun di atas dunia, seandainya semua jin dan manusia, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, seandainya semua jin dan manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk memohon permintaan terbaik dari Allah. Setiap satu orang minta suka-suka, silahkan minta suka-suka. Setiap satu orang, kalau dikumpulkan jin dan manusia untuk diberi kesempatan itu oleh Allah, maka Allah bisa kabulkan semua permintaan itu. Lalu Nabi mengatakan, dan apa yang telah Allah berikan itu hanya setetes air di tengah samudera. Jadi setelah Allah kabulkan semua permintaan, yang satu minta istana, minta kebun seperti surga, minta ini, minta itu, apa kata Nabi? Setelah Allah kabulkan semuanya, itu bagaikan setetes air di tengah samudera. Mudah bagi Allah memberi. Makanya kadang-kadang ketika Allah membalas pahala, walaupun pahala itu tidak pernah kita lihat, tapi sebenarnya pahala itu tidak layak untuk kita dapatkan kalau kita mau berfikir dengan akal sehat. Satu kebaikan sedekah dibalas 10 minimal, dan bisa 700 kali lipat maksimal, namun bisa melebihi itu di saat amalan-amalan tersebut menghadapi kesusahan yang luar biasa. Kalau dalam Al-Quran, Allah membayangkan orang yang bersedekah, dia tumbuh menjadi satu batang pohon yang punya 7 cabang, di setiap cabang berbuah 100 buah. Jadi satu sedekah terus berkembang. Bayangkan, itu hebatnya orang bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat As-Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kata Allah, apapun yang engkau infakkan, apapun syai' itu sekecil-kecilnya, sebutir kurma pun, kata Allah, fahuwa yukhlifuh, pasti dibalas oleh Allah. Namun ada satu syarat yang paling umum. Kalau mau dibalas oleh Allah, maka infakkanlah dengan keikhlasan. Jadi benar-benar lakukan hanya mengharap ridha Allah, jangan mengharap ridha manusia, jangan mengharap puji manusia. Kadang-kadang kita kalau berharap dari manusia, yang kita dapatkan hanya kekecewaan. Kita dipuji sebentar tapi dijatuhkan ratusan kali. Kadang-kadang kalau kita berharap dari puji manusia agar kita dipilih kembali di tahun 2024, ternyata setelah kita beri tidak dipilih juga. Makanya banyak caleg yang menarik kembali pemberiannya. Kenapa? Kecewa berhadapan dengan manusia. Walaupun caleg ini diandaikan oleh Rasulullah bagaikan anjing yang telah mengeluarkan air liur, lalu menjilatnya kembali.
Jadi orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berwakaf, menghibah setelah memberikan sesuatu lalu ditarik kembali bagaikan anjing, kata Rasulullah. Makanya wajar menyodakkan urang-urang model lagi nyawa asing, itu kan wajar. Sedekah lagi asing masa waktu ditarik semua permadani kembali dari masjid. Jadi datang ke masjid promosi untuk 2024 tidak menang, ditariknya kembali. Lalu ada orang yang mengatakan lagi asing. Wajar, Nabi saja mengatakan dalam hadis bagaikan anjing. Buruk sekali perbuatan itu. Makanya kalau mau sedekah kita berbuah di akhirat, satu syarat umum yang harus dipenuhi yaitu ikhlas. Ikhlas itu baru mencapai puncak ikhlas ketika seseorang melupakan sedekahnya. Di situ puncaknya ikhlas. Jadi setelah memberi, lupakan. Memberi, lupakan. Ketika kita melupakan, Allah senantiasa mengingatnya. Ketika kita mencoba terus mengingat-ingat sedekah kita, maka Allah melupakannya. Maka belum sampai pada tingkat ikhlas kalau orang masih mengatakan dirinya ikhlas. Jadi ada orang yang mengira begini, ikhlas itu sebenarnya ada pada diam. Ikhlas itu ada pada diamnya seseorang setelah memberi. Dia mencoba menyembunyikan apa yang dia beri seperti dia menyembunyikan aibnya. Kita hari ini tidak mau diketahui aib kita. Begitulah seseorang sudah sampai pada titik ikhlas ketika dia mencoba menyembunyikan sedekahnya seperti menyembunyikan aibnya. Tapi kalau ada seseorang yang mengatakan begini, ilum ikhlas tak ilum, ikhlas, saya ikhlas. Jadi waktu dia sebut-sebut terus sama orang, itu apa yang saya kasih di masjid itu, saya ikhlas, sangat ikhlas. Begitu terus mulutnya mengatakan tentang dirinya ikhlas, disitulah duduknya tidak ikhlas. Kita terus ingin mengatakan bahwa diri kita adalah ikhlas, diri kita telah melakukan keikhlasan, kita sebut-sebut itu, padahal sebenarnya dengan kalimah itu kita terjebak dengan syaitan. Kita ingin mengatakan bahwa kita ikhlas dengan harapan orang akan memuji kita di belakang, bapaknya ikhlas dan bapaknya. Bapak tu ikhlas sekali ketika memberi. Siapa yang bilang ikhlas? Dia sendiri bilang ikhlas. Itu bukan ikhlas. Ikhlas itu duduknya pada diam. Memberi, dimasukkan uang 100,000 ke dalam celengan yang bergerak. Lalu dia diam saja. Tidak pernah diungkit di kedai kopi. Tidak pernah ketika dia duduk bersama, dia mengatakan, ilum lah, nyau masjidnya. Tertuh dibayar kujuk, kata dia. Kalau ke masjid, 100,000 pun saya kasih, tak ada masalah, tu masuk ke dalam channel, ikhlas insya-Allah. Disitulah duduknya tidak ikhlas. Kita masih terus membicarakan sedekah kita. Makanya nanti yang berbuah menjadi pahala terbesar adalah orang-orang yang ketika sudah memberi, lalu dia menyembunyikannya. Dan yakinlah Allah membalasnya. Ada sedekah yang kita sudah tidak ingat lagi. Mungkin sudah puluhan tahun yang lalu kita pernah bantu seseorang. Nanti Allah ketika menghadirkan bukti itu di akhirat, baru kita teringat kembali, oh betul, rupanya fulan pernah saya bantu dulu. Fulan pernah begini, fulan pernah begini. Allah balas dengan segala-galanya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berusahalah untuk memberi dalam kondisi apapun. Memberi itu tidak mesti banyak, karena Allah ketika menyatakan tentang memberi itu pun memakai kalimat a'ta. Jadi ketika Allah memberi sesuatu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan kamu wahai Muhammad. Kenapa Allah memakai kalimat a'ta? A'tainaka. A'ta yu'ti itu artinya memberi. Dalam kamus disebutkan kalau dipakai kalimat a'ta dalam bahasa Arab, itu artinya apa yang diberi lebih sedikit daripada apa yang disimpan. Kita punya gaji 10 juta, yang kita beri ke masjid tidak mungkin 10 juta semuanya, karena kita harus simpan untuk kehidupan kita juga. Maka yang kita beri ke masjid 1 juta.
itu sudah bagus. Karena Allah tidak minta semua, Allah pun memberi kepada Nabi itu sedikit dibanding yang disimpan di akhirat. Itu yang telaga Al-Kautsar diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dikapling untuk Nabi Muhammad. Itu Allah pakai kalimat a'ta. Allah ingin mengatakan, Muhammad, yang kuberi kepadamu ini kecil dibandingkan yang kusimpan. Terlalu banyak yang disimpan Allah di akhirat nanti. Kita juga begitu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fa'amma man a'ta, barang siapa yang telah memberi, maka nanti di ujung ayatnya fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan hidupnya. Jadi hebatnya orang yang suka memberi, berinfak, bersedekah, selain mendapatkan doa dari malaikat, dimudahkan hidupnya oleh Allah. Kita mungkin tidak terasa, Bapak Ibu, yang kita jalani selama ini, kenapa begitu mudah hidup kita? Hutang, alhamdulillah sudah beres semuanya, kita bayarkan sedikit-sedikit. Alhamdulillah keluarga terjaga, isteri kita taat, tidak banyak masalah, kecuali di akhir bulan itu pun sedikit masalahnya. Karu bacut akhir bulan gara-gara belanja ke habis. Itu sedikit masalahnya, tapi taat, banyak taatnya daripada masalahnya. Anak-anak kita begitu mudahnya hafal Quran. Ketika kita menyuruh sesuatu, mereka langsung mengatakan wan ayah. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Dimudahkan hidup kita. Masuk kantor dengan senyuman. Kenapa? Karena rumah tangga aman. Orang yang masuk kantor dengan muka menggerak, cemberut, kemudian dalam keadaan gelisah hatinya, biasanya gara-gara rumah tangganya hancur. Itu sampai kerja pun tidak enak lagi. Tapi kita dimudahkan Allah. Terasakah kita bahwa yang kita jalani begitu mudahnya? Oh, pernah sakit, tapi kemudian Allah sembuhkan, bertambah-tambah taat kita ke Allah. Kenapa lutut kita Allah ringankan menuju ke masjid di waktu salat subuh, di saat orang lain tercampak di atas kasurnya? Begitu mudahnya urusan kita. Anak kita sekolah terus selesai satu persatu. Ini semua mungkin salah satunya adalah bahagian dipermudah hidup oleh Allah. Kenapa? Kita suka bersedekah. Maka orang hari ini meremehkan sedekah, padahal Allah sudah janji yang memberi selalu memudahkan hidupnya. Itu belum lagi janji Nabi yang mengatakan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, maka Allah fi aunil abdi, maka al-audu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba selalu menolong saudaranya. Ada yang berhutang, kita kasih. Karena berhutang termasuk memberi, dan itu menolong. Walaupun banyak tersakiti setelah memberi, kita kemudian tersakiti, tapi itu urusan yang kedua. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini hebatnya orang bersedekah. Di hari kiamat nanti, orang yang bersedekah dipadamkan neraka untuknya. Tubuhnya haram disentuh neraka bagi mereka yang suka bersedekah. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Takwalah engkau, hindarilah neraka, kata Allah, kata Rasulullah, walaupun cuma dengan bersedekah satu kurma. Satu kurma bisa memadamkan neraka bagi kita. Syaratnya memberi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah memberi itu jangan diposting. Ya, kalau sudah memberi itu jangan diupdate status. Karena banyak orang hari ini memberi lalu langsung HP bermain. Kalau seandainya memberi karena memang perlu bukti syiar, perlu bukti, memberi rumah duafa, disuruh foto karena perlu bukti supaya masyarakat tahu uang yang telah diwakafkan oleh masyarakat ini buktinya, rumahnya sudah didirikan. Itu tidak termasuk pekerjaan yang menghanguskan pahala. Tapi kalau kita model memberi sendiri amplop ke fakir miskin, urusan sendiri, amplop sendiri, tidak perlu SPJ, tidak perlu bertanggungjawaban, lalu kita suruh pegang amplop sama fakir miskin, kita jabat tangannya, lalu kita bilang sama anak kita foto nak untuk kenang-kenangan di neraka nantinya. Nah, ini kan bermasalah. Ya. Foto pagi itu juga hilang pahalanya. Jadi ria itu bukan terletak pada nama kita yang tercantum. Ria itu terletak pada permainan hati. Makanya bapa yang telah wakaf diumumkan di masjid, nama jelas disebutkan, itu belum tentu ria selama pemiliknya
memang tidak meniatkan untuk dipamerkan, tapi supaya orang tahu bahawa wakaf ini milik fulan, supaya tidak diganggu lagi nanti setelah diwakafkan. Itu tidak mengapa nama kita disebut. Jadi nggak mesti pakai nama hamba Allah, walaupun yang pakai nama hamba Allah pun belum tentu ikhlas. Diumumkan hamba Allah 5 sak semen. Nah, itu si hamba Allah yang wakaf 5 sak semen ke masjid itu selalu dia ucapkan kepada temannya. Tadi ada dengar pengumuman waktu Jumaat 5 sak semen. Yang kenyalum ya 5 sak semennya. Yang peduli hamba Allah yang kenyalum, kata dia. Hancur sudah semua pahalanya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, buktikan cinta kita kepada Allah melalui sedekah. Didoakan terus-terusan oleh malaikat. Makanya dalam hadis disebutkan as-salatu nur, kata Rasulullah, salat itu cahaya hati. Was-sadaqatu burhan, sedangkan sedekah burhan. Jadi Nabi sengaja menyebutkan sedekah itu burhan. Apa itu burhan? Tanda bukti. Maka burhanuddin itu tanda bukti agama. Pak burhan itu artinya tanda bukti itu. Burhan tanda bukti. Bukti apa? Kenapa sedekah disebutkan burhan? Bukti cinta iman. Bukti cinta dan iman kita kepada Allah. Banyak orang mengaku beriman. Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Ada sedekah? Tidak. Dia tidak bisa membuktikan imannya. Orang yang membuktikan iman melalui sedekah. Kenapa melalui sedekah? Karena iman ini paling teruji ketika sudah memberi. Uang masuk itu nafsu, Pak. Uang keluar baru iman. Uang masuk itu nafsu. Karena kerja kita memang perlunya uang masuk. Tapi begitu uang keluar itu iman. Karena nafsu akan mencoba untuk menarik uang, kita lawan dengan iman kita beri, terbuktilah iman kita. Maka barang siapa yang mencintai dan membuktikan cintanya, karena cinta butuh pengorbanan. Cinta butuh pengorbanan. Maka orang yang bisa membuktikan cintanya, orang yang memberi. Maka buktikanlah nanti di bulan Zulhijjah, berkorbanlah. Itu salah satu pemberian terhebat untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah, karena itu bukti cinta. Nabi Ibrahim diuji dengan cinta. Ketika hatinya sudah mulai sedikit berpaling kepada Ismail, Allah menarik kembali Ibrahim dengan menantangnya dengan mengatakan, engkau mencintaiku atau mencintai Ismail? Kalau engkau mencintaiku, sembelihlah Ismail. Diuji oleh Allah cinta Ibrahim. Dibuktikan oleh Ibrahim, hanya untukmu ya Allah. Hanya untukmu cintaku ya Allah. Disembelih anaknya, diberikan untuk Allah. Inilah bukti cinta kita. Ketika memberi, semakin banyak yang kita beri, semakin teruji cinta kita kepada Allah. Nah, jemaah melakukan Allah sebagai penutup, jangan sampai terlambat bersedekah, karena Allah telah memperingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, ketika sakaratul maut, perbincangan dengan para malaikat. Karena waktu sakaratul maut itu, kita di mulut kita itu alat-alat infus, selang berbagai macam dipasang. Mata kita tertutup, nafas kita terengah-engah, semakin lemah. Tapi ketahuilah, dalam banyak dalil disebutkan di saat itu kita sedang berkomunikasi dengan malaikat maut. Jadi hadis Nabi dalam hadis yang sahih menyebutkan, kalau kita orang yang baik, dinampakkan surga sehingga kita bergembira. Orang lain melihat kita koma, tapi dalam koma itu seakan-akan kita bermimpi. Kalau sekarang kita melihat dengan nyata, surga dinampakkan oleh malaikat, inilah tempatmu nanti. Maka bergembiralah kita. Begitu siapnya kita untuk masuk surga, maka kita menghadapi sakaratul maut, kita bersyukur kita sudah waktunya istirahat. Begitu juga kebalikannya, orang-orang yang mati dalam keadaan maksiat, penuh dengan kekikiran, dinampakkan neraka oleh malaikat Allah. Lalu dia berubah hatinya, rasa takut menghampirinya. Begitu keadaannya. Dan salah satu percakapan yang terjadi, kata Allah, disebutkan langsung oleh Allah, semua orang yang sakaratul maut, yang kurang sedekahnya, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, tundalah sebentar. Mohon ya Allah, tundalah sebentar. 5 menit mentang ya Allah. Hidupkan aku kembali, biarkan aku bicara sebentar ke istriku, ke anakku. Untuk apa? Dia akan mengatakan, nak,
Itu uang ayah dalam ATM, kasih ke masjid. Uang ayah kasih ke anak yatim. Uang ayah tolong sedekah ke sini, tolong. Itu yang mau dikatakan dalam 5 menit itu. Tapi Allah tidak beri kesempatan itu. Kita terus koma sampai akhirnya suara mesin berjalan lurus, matilah kita tanpa sempat mengucapkan wasiat sedekah. Maka sebelum itu terjadi, sekarang juga wasiatkan sekarang, sedekahkan sekarang, perbanyaklah membantu orang-orang yang disuruh oleh Allah untuk bantu. Allah akan bantu kita di akhirat, dan yakinlah kita semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.